Pakai Pak. Pakai ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, ayolah ikhwah, kita langsung saja masuk ke pembahasan tasrif ya. Tasrif istilahi pada bab fa'ala yaf'ilu. Sekarang kita masuk pada bina lafif mafruq ya. Lafif mafruq. Naam. Fadal. Kita di Simalom yang sudah ada bentuknya kita kembali kalimat kegiatan itu apa reaksinya apa? Ini kegiatan itu apa? Simalom yang tadi kan sudah ada bentuknya dengan dengan kegiatan. Kalau yang sudah ada tamar butuhnya pada masdarnya ya. Itu pengaruhnya dengan dari kata kalimatnya gitu. Enggak sih mas, maknanya sama sekali kejadian ya. Jadi kayak taskiyatan wahidatan, sama sekali taskiyah. Intilaqatan wahidatan, sekali berangkat, sekali keberangkatan, begitu, sama kalau arti mah. Jadi nggak pengaruh pada arti. Bahkan yang 3 huruf pun yang sulasi sama ya. Dzarbatan, sekali pukulan. Qatlatan, sekali pembunuhan gitu ya. Nah begitu. Jadi nggak ngaruh pada arti. Bahkan sebagian lain mengatakan ya kalau dikasih wahidatan atau nggak dikasih nggak masalah. Yang penting sudah ada tak marbutohnya di situ. Iya. Wa alam bisawab. Ada lagi ya kawan? Nggak ada ya? Naam, barakallahu fiik. Tanya Ustaz. Ini kan yang di masdar mim sama yang masdar kalau tasrif istilah itu apa beda Ustaz? Ya, kemarin kita sudah sampaikan untuk masdar mim, isim makan, isim zaman itu satu paket mas, sama. Ya, masdar mim sama dengan isim zaman, isim makan itu satu paket, sama saja. Di situ wazannya sama. Hanya saja nanti bagaimana membedakannya? Nanti membedakannya dari sisi konteks kalimatnya. Iya, gitu kan? Ingat menanyakan gimana? Kalau yang masdar mim ini kan contoh kata nasoro jadi mansorun. Yang kita tasrif itu kan nasoro jadi nasron. Makanya bingung Ustaz. Ya, bedanya maksudnya gimana? Bingungnya maksudnya kalau ada kata terus dijadikan yang mana gitu loh. Iya, berarti antum nanti pakai yang standar saja. Pakai yang wazan nasron, yang fa'lan ya. Nah, yang saya sampaikan tadi apa? Untuk membedakan antara ini masdar atau isim zaman atau isim makan. Kan sama wazannya mas ya. Maf'alun ya, mansorun. Nanti antum melihat konteks kalimatnya mas. Iya, artinya ini menunjukkan arti tempat atau menunjukkan arti masdar, gitu ya. Itu nanti bisa dilihat. Tapi kalau standar masdar biasanya ikut wazan fa'lan tadi, yang nasron. Iya, begitu ya. Nah ini apa namanya nanti kembali ke jam terbang ya. Artinya bisa terbiasa membaca, nanti akan tahu. Iya, akan tahu bisa membedakannya. Ini hanya mengenalkan saja mas ya. Ternyata masdar itu tidak sebatas ikut wazan fa'lan saja gitu loh.
ternyata ada masdar banyak macamnya ya. Ada masdar mim, masdar sinai, isim marrah, isim hay'ah. Itu juga bagian dari masdar. Gitu aja. Jadi kita ini sekedar mengenal dulu deh, mengenal. Kalau untuk membedakan nanti ketika kita sudah masuk membahas baca kitab, nanti bisa kita tahu. Oh ini maknanya ke masdar mim. Oh ini maknanya maksudnya isim zaman, isim makan. Ini bisa kita bedakan. Ya. Kalau untuk sekarang mungkin hanya sekedar kenalan saya dulu ya. Kenalan istilah-istilah baru dalam apa namanya kaidah bahasa Arab. Karena tak kenal maka tak sayang ya kan? Ya Mas ya. Baik, ada lagi kawan? Jangan diempat ya. Isim hayat tadi berarti Tafadhal. paham Ustaz. Itu Pak, itu bahasa Selatan itu yang mana? Itu kitlah itu Mas. Kan faida qatalatum fa'asinul kitlah itu kan masdar isim hayahnya. Kitlah. Dhibhah itu kan isim hayahnya. Kan asalnya qatala itu. Fi'ilnya qatala kan? Isim hayahnya apa? Kitlatan. Kalau dhibha asalnya apa? Dhabaha, menyembelih. Masdar isim hayahnya apa? Dhibhatan. Ya kan? Terus jalasa itu fi'il madinya. Masdarnya gimana? Kalau masdarnya kan masdarnya julusan. Tapi kalau kita jadikan isim hay'ah jil satan, gitu ya. Gitu Mas. Tapi ingat Mas ya, ini sama-sama masdar. Sama masdar juga, artinya masdar juga. Cuman ini fungsinya beda gitu loh. Fungsinya untuk menunjukkan keadaan. Iya, sebenarnya sama-sama masdar. Kayak tadi, kan bisa julusan, bisa jilsatan, ya Pak ya. Sama-sama masdar sebenarnya. Cuman kalau yang jilsatan ikut wazan fi'latan khusus menunjukkan keadaan. Ya. Masdarnya itu lebih menunjukkan kepada keadaan. Kalau yang julusan itu kan hanya apa ya kawan? Yang definisi masdar yang sering kita sampaikan itu. Apa itu? Yang kita bisa mengetahui maknanya tapi tidak apa tadi? Tidak mengetahui wujudnya gitu loh. Tapi abstrak kayak gitu loh. Nah itu yang biasa kita pakai itu makna seperti itu. Diketahui maknanya tapi tidak ketahui wujudnya Mas ya, zatnya. Itu secara umum begitu kan. Tapi yang untuk ikut wazan fi'latan ini khusus menjelaskan keadaan fi'il. Jadi saya duduk sebagaimana keadaan duduknya ulama. Duduknya saya ini loh seperti duduknya para ulama. Itu Mas. Jadi menjelaskan masdarnya jilsah itu ya, menjelaskan keadaan saya duduk. Paham ya? Gitu. Tapi kalau kita katakan masdar, iya masdar. Masdar karena isim hay'ah ini sebagian mengatakan apa? Bagian dari masdar. Cuman fungsinya sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda. Baik, ada lagi kawan? Fahim tum? Nah, barakallahu fiik. Nanti kiaskan sama kayak sajadah. Jadi apa kalau isim hayahnya? Sijdatan. Gitu ya. Tapi kalau isim marahnya sajdatan. Bedanya apa? Kalau di isim hayah itu kan di kasrah fa fi'ilnya si, ya kan? Atau fi. Kalau yang isim marah di fathah. Itu aja bedanya. Beda tipis. Baik, kita lanjut ke lafif mafruq. Apa lafif mafruq, kawan? Kemarin kita bahas juga ini. Lafif itu apa sih? Laffa yulaffi. Artinya ya, kawan, laffa itu tersusun kembar. Makanya dalam bahasa Arab, antum tahu ini enggak? Tahu qol ya? Kubis itu loh. Iya. Kubis itu bahasa Arabnya malfuf. Malfuf itu bahasa Arabnya. Karena kubis itu tersusun dari beberapa
Apa mas? Berlapis-lapis gitu loh. Nah itu namanya malfuf. Dilapisi lagi, kita buka ada lapisannya lagi, dibuka ada lapisannya lagi. Begitu namanya malfuf, seperti itu. Kalau bahasa kita apa sih? Lafif itu tersusun-susun gitu loh ya mas. Kalau di sini maksudnya apa? Lafif mafruq. Artinya apa? Ada dua huruf ilat. Berarti kan tersusun dua huruf ilat. Berarti pada asli fiilnya itu ada dua huruf ilat. Nah arti mafruq itu apa sih? Mafruq terpisah kan? Berarti huruf ilatnya terpisah. Berarti maksudnya di sini ya fa dan lam fiilnya berubah huruf ilat. Asli loh ini ya. Kan ini ikhwan, fa'ala. Aslinya kan 3 huruf ya. Nah, lafif mafruq. Contohnya di sini waqa. Anda perhatikan deh. Fa fi'ilnya mana ya, kawan? Huruf wawu. Lam fi'ilnya mana? Huruf ya atau alif ini? Alif ya, kawan. Tapi aslinya ya. Saya nggak nanya aslinya ya. Tapi ini kan saya lihat dohirnya aja alif. Tapi nanti antum tahu aslinya alif ini apa? Iya. Nanti akan terlihat pada fi'il mudhari'nya. Nah, fa fi'il dan lam fi'ilnya berubah huruf ilat yang terpisah, dipisahkan dengan huruf sahih. Huruf sahihnya mana nih? Qaf kan? Maka dikatakan lafif mafruq. Lafif itu apa? Dua huruf ilat yang tersusun, tapi apa? Mafruq, dipisah. Ya dipisah. Kalau bahasa bebasnya begini aja gampangnya, yaitu fi'il yang fa dan lam fi'ilnya fa ya dan lam fi'ilnya berubah huruf ilat. Udah gitu aja. Ya. Kalau kita jelaskan, ya terpisah dua huruf ilatnya, dipisah oleh huruf yang sahih. Ini asli loh ya, bukan tambahan, bukan apa namanya ngimpor, enggak. Ini asli, memang asli huruf ilat dia pada asli fi'ilnya. Waqa, ya, artinya menjaga, memelihara. Itu ikhwan ya. Nanti kan teman tahu ini ya, alifnya ini aslinya apa? Huruf ya. Aslinya waqoya. Aslinya begini. Kenapa diganti ya-nya alif menjadi alif? Ayo, kaidahnya gimana? Karena sebelum huruf ya berharokat fathah, maka yang cocok untuk harokat fathah apa ya kan? Alif. Jadi waqa. Jadi alif ya. Jadi waqa begitu. Ya, nanti antum akan tahu ketika pada fi'il mudhari'nya. Ngerti ya? Ayo kita mulai dari tasrif apa ini di sini. Yang dicontoh ya kan? Ya waqa ya. Ya, waqa yaki wiqayatan wakin mauqiyun ki la taqi mauqan mikon. Ya, tuh. Anda lihat ya. Banyak yang dibuang ya. Anda lihat fi'il amarnya ki doang. Wawunya hilang, iya-nya hilang. Itulah. Jadi huruf ilat itu sangat lemah dalam bahasa. Banyak dikorbankan dia menjadi korban terus. Dia sering dianaktirikan ya kan. Kasihan ya. Kan ilat, penyakit. Ya, nyusahin gitu loh. Kalau bahasa kita nyusahin, susah diucapkan. Ya Mas ya, berat. Makanya udah banyak dibuang. Terkadang kayak tadi, iya-nya dibuang, ganti ini. Gitu. Dia banyak dikalahkan oleh huruf yang sahih. Ya. Kalau yang sahih, yang sehatnya ya, itu selalu menang. Huruf ilat, alif, ya, wawu itu sering dianaktirikan, sering dibuang, sering diganti, gitu ya. Karena memang
fungsinya kurang ya kawan, fungsinya kurang. Baik, sekarang antum tasrif ya. Waqayaki wiqayatan ya. Wakin mauqiyun kilataqi maukon mikon. Nah, masternya wiqayatan ya. Anda pernah dengar nggak? Non wiqayah. Pernah dengar? Nah ini waqayah menjaga, memelihara. Ya, dikatakan non wiqayah, non untuk menjaga agar fi'il tidak dikasrah. Kita dulu udah bahas ya kawan, pembahasan dhamir nasab muttasil. Contohnya kan dulu kan dicontohkan nasaroni ya. Ada nunnya di situ kan? Nasaroni itu nunnya nun wiqayah itu. Nun menjaga agar fi'il tidak dikasrah. Karena nggak boleh fi'il dikasrah, nggak ada ceritanya fi'il kasrah. Yang kasrah itu isim. Ya, isim itu dikasrah. Kalau fi'il nggak ada. Fi'il adanya apa? Rofa, dhamma, nasab, fathah atau sukun. Jazm namanya. Udah nggak ada kasrah. Kalau isim bisa kasrah, bisa dhamma, fathah sama kasrah. Sukun nggak ada kalau isim malah. Ya beda ya. Nah di sini dikatakan wiqayah kan nun untuk menjaga agar fi'il tidak dikasrah. Nasoro. Karena kalau nggak ada nun coba lihat. Nasoro gimana? Ri gitu, nasori gitu, nggak boleh kayak gitu. Karena fi'il nggak boleh dikasrah. Makanya nun ini untuk memisahkan agar nggak dikasrah. Jadi nasoro ni. Jadi nunnya yang menjadikan apa? Menghalangi ya agar fi'il tidak dikasrah. Paham ya kawan ya? Dan itu lihat fi'il amarnya dibuang semua itu ya. Dibuang semua. Iya-nya dibuang. Itu jazmnya ya. Jazmnya dengan membuang huruf ilat. Kalau untuk fi'il amr. Terus lataqi sama. Wawunya juga hilang ya kawan. Yang aslinya bagaimana? Coba kita lihat ya. Kok bisa jadi ki ya? Coba kita kembalikan ke asal. Kan if'il ya. Ya kan ya kawan? Betul kan? If'il wazannya. Terus berarti apa? Kita normalkan dulu nih, kembalikan ke asal. Ki ya. Aslinya gini kan? If'il susah kan kayak gitu. Nah, karena dia dijazam, karena dia fi'il amr, maka dengan membuang huruf ilat kan, itunya jazmnya, tanda sukunnya dengan huruf ilat. Jadi tinggal apa ini? Tinggal apa? Ki. Kira-kira orang Arab bisa nggak ngomong kayak gitu? Ki. Susah ya, kita aja bukan orang Arab susah, apalagi mereka nggak mau yang susah ya Pak. Huruf ilat sama-sama bertemu ya. Sedangkan apa namanya, hamzah atau alif pada fi'il amr itu kan tambahan ya Pak. Tambahan ya, ini tambahan loh, bukan asli. Aslinya 3 huruf, fa'ala. Ini kan tambahan alif ini. Karena ini tambahan, nggak berfungsi dia. Lagian juga kalau dibaca nggak nyusahin ya. Wiki nggak bisa, susah. Nah, tinggal wawu yang disukun. Berfungsi nggak kalau nggak ada temennya? Bisa dibaca nggak? Nggak bisa. Kayak hantu di sini, sukun, tahu-tahu sukun gitu kan? Bacanya gimana coba? Ya udah buang aja. Jadi tinggal satu, yang sahih saja yaitu qi. Gampang ya? Itu paling gampang sudah. Qi. Sama ya kawan, waqo aslinya apa? Coba kita kembalikan ke asal ya. Yaukiyu kan? Fa'ala yaf'ilu kan?
Betul. Aslinya kan wako yaki. Tadi kan yaki gitu jadinya ya. Aslinya yauqiyu. 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 Ini sama begini ya kawan. Yauqiyu. Karena pengucapan yauqiyu ini kalau dalam bahasa Arab thiqal, berat. Ya. Maka dibuang wawunya. Wawunya dibuang. Sama-sama huruf ilat. Ya ketemu wawu, sama-sama ilat. Maka yang dikuatkan yang berharokat. Berarti wawunya buang, ngalah dia. Tinggal apa ya kawan? Tinggal yaki. Dua huruf ilat bertemu. Ya, sedangkan yang satu disukun, yang satu fathah. Maka yang kuat mana? Yang berharokat fathah, yang sukun kita buang. Jadi tinggal apa ya? Yaki. Aslinya kan yakiyu gitu ya. Yakiyu. Kemudian gini ya kawan. Pengucapan yakiyu itu kan sulit juga kan? Susah. Maka kemudian apa? Untuk meringankan ya-nya di sukun. Ya, jadi ya yaqi gitu ya. Karena pasangannya kasrah itu apa? Ya yang di sukun. Jadi yaqi, waqo yaqi begitu. Intinya begitu kan ya. Banyak huruf ilat yang enggak kepake kalau sudah asli dalam fiilnya itu huruf illah. Baik. Sama kayak wakin. Wakin aslinya apa? Wakiyun. Fa'ilun. Betul ya? Wakiyun. Tapi di sini ya kawan, waki itu isim apa namanya? Isim mankus ya. Aslinya al-waqi. Aslinya wakiyun itu. Kemudian alif lamnya itu dibuang, maka ya-nya ikut hilang. Jadi waqin begitu. Baik. Coba tasrif ya kan? Kita masukkan sekarang wafa yafi. Ayo. Masternya apa? Wafaan. Wafa itu menunaikan atau melaksanakan dengan amanah gitu loh. Wafa itu menunaikan, memenuhi gitu. Memenuhi janji itu kan namanya wafa. Silakan wafa yafi wafaan. Wafa yafi wafaan. Wafin maufiyun fi la tafi maufan mifan. Coba sekali lagi. Wafa yafi wafaan wafin maufiyun fi la tafi maufan mifan. Di sini tema di sini memelihara ya. Memenuhi, memelihara boleh kan? Biasanya untuk memenuhi janji, memelihara janji. Peliharalah bahasa Arabnya. Peliharalah. Fi ya, fi ya. Pemeliharaan. Wafaan. Ya, tempat memelihara. Maufan. Jangan kau pelihara. La taufi. Ya, la taufi. Yang dipelihara. Berarti isim maf'ul. Apa itu? Maufiyun. Orang yang memelihara. Wafin. Nah, gitu ya, sama kayak sebelumnya. Lanjut sekarang wasa. Apa maksudnya kawan? Mencukur. Wasa
wasyan. Bisa nuliskan wasyan. Wasa yasi wasyan. Fa'lan sama ya, fa'lan dia. Perlu ditulis nggak? Bisa kan? Nulis sendiri. Wasyan. Wasa, mencukur. Padahal ikhwan. Wasa yasi wasyan wasin mausiyun si latasi mausan misan teman ya, tempat apa namanya, alat ya, alat cukur, misan ya, misan ya. Antum buka apa ya kawan, paper shop itu loh ya, judulnya Mausi, keren kan? Gak ada yang tahu itu bahasa Arab itu. Namanya Mausi gitu ya. Baik, insya Allah gampang ya. Ini mencukur artinya. Lanjut aja kawan, biar cepat ya. Sekarang wadah. Wadah itu membayar diat. Apa maksudnya? Diatan. Diat. Diat ya. Bayar denda itu loh. Diatnya orang yang membunuh itu apa ya kawan? 100 ekor onta. Diatnya mencuri dipotong tangan kan gitu. Dalam Islam seperti itu. Baik, fadal. Wada yadi diyatan ya. Wada yadi diyatan wadin maudiyun di latadi maudan midan ya. Di berarti tunaikanlah ya. Di tunaikanlah di diat atau bayarlah di diat. Nah, terus wahyu itu loh, menghabarkan ya. Artinya wahyu berarti masdarnya masih sama, wahyan. Wahyu, wahyan. Masdarnya ikut wazan fa'lan. Wahyan. Makanya bahasa Arabnya masih sama. Wahyu. Seperti bahasa Indonesia. Wahyu. Silakan. Waha yahi wahyan. Waha yahi wahyan wahin mauhiyun hilatahi mauhan mihan ya, mauhan mihan. Baik, lanjut ya kawan. Wakho, apa maksudnya wakho? Sama ya, masih sama, wahyan. Kayak wahyu itu. Wahyan. Cuma ini pakai kho ya. Sudah beda arti. Kalau ha, wahyu artinya menghabarkan, mewahyukan gitu ya. Sering kita dengar kan. Biasanya kalau wahyu itu khusus untuk nabi ya, para nabi. Diberi wahyu. Nah ini kalau menghabarkan sesama manusia. Terus kalau wakho artinya memaksudkan. Kalau enggak memaksudkan itu menyengaja, sengaja gitu loh. Silakan ya kan. Wakho yahi wahyan.
la takhi maukhon mikhon. Nah, mudah ya, lanjut aja. Waro artinya itu panjang juga, artinya mengenai paru-paru. Waro. Maskernya sama, masih sama. Waryan. Bukan waria ya. Waryan ya kan. Waro yari waryan. Silakan. Warin mauriyun latari mauran miran. Ya, mauran miran. Terus wada mencakar. Ya, sama. Menggaruk, mencakar sama ini. Artinya mirip-mirip. Wadyan. Fadal. Wada yadi ya. Ya. Wada yadi wadyan wadin maudiyun di latadi maudan midan. Ya, maudan midan. Dan satu yang terakhir ini wasyan ya. Wasya bisa dua ya kawan, wasyan atau wasyiyatan. Syiyatan kayak dia ya, diyatan, syiyatan. Wasyan atau apa? Syiyatan. Ini pakai wasyan aja ya, yang biasa. Fa'lan. Fadal ya kawan. Wasya yashi wasyan, melukis. Wasya yashi wasyan washin mausyiyun shi latashi mausyan mishan. Ya, mausyan mishan. Cukup atau kita selesaikan ini? Lafaz makrun. Mana ya kan? Kemalaman enggak? Mau digas, kita gas aja langsung. Itu ya. Jadi lafaz mafruk itu, saya ulangi lagi, fa dan lam fiilnya berupa huruf ilat. Ya. Fa fiil dan lam fiilnya berupa huruf ilat. Jadi yang ain fiilnya itu huruf asli ya, huruf huruf sahih, bukan huruf sahih. Jadi memang udah aslinya memang ada huruf ilatnya. Dia bukan tambahan. Lanjut aja ya. Gimana? Kemalaman enggak? Enggak kan? Lanjut, lafaz makrun. Kalau makrun kan artinya beriringan ya kawan. Beriringan. Artinya apa? Berarti huruf ilatnya itu beriringan. Kalau bahasa bebasnya, ain dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Yang fa fi'ilnya huruf asli, ain sama lamnya huruf ilat. Anda perhatikan di situ. Contohnya rawa. Ra itu asli, ra itu sahih atau huruf ilat? Sahih. Jadi ra-nya sahih, fa fi'ilnya sahih, kemudian
ain dan lamnya. Berarti wawu sama iya-nya itu atau alifnya itu huruf ilat. Rawa. Ya, ini namanya lafif makrun. Makrun artinya beriringan. Jadi nggak dipisah. Huruf ilatnya beriringan pada ain dan lam fiilnya. Sedangkan fa fiilnya huruf sahih. Lanjut ya kawan. Ini di sini contohkan apa? Rawa. Di sini dicontohkan syawa. Syawa itu memanggang. Syawa yashwi syayyan. Syawin mashwiyun ishwi la tashwi mashwan mishwan. Makanya kalau di negeri Arab itu, di Arab Saudi atau di mana ya, kalau Anda melihat bakaran-bakaran itu lah, ayam bakar, pokoknya bakaran-bakaran lah, biasanya khas Turki ya, itu warung makannya, restorannya tulisnya mashwiyat. Mashwiyat Turki ya. Apa itu? Panggang-panggangan, bakar-bakaran itulah mas ya. Bakar-bakaran ya, kayak ayam bakar, ikan bakar, khas Turki. Mashwiyat. Ini katanya, kata dasarnya syawa yashwi. Nah, nanti kan kita mau lebaran ini Idul Adha, itu kita bakar-bakar, itu namanya mashwiyat. Sate itu mashwiyat, bakaran itu ya, itu mashwi. Pokoknya sesuatu yang dibakar lah ya, entah itu daging maupun apalah ya, apa itu nasi bakar. Kita kan ada nasi bakar mas ya, itu juga masuk mashwiyat. Lanjut ya, kita baca dulu. Syawa yashwi syayyan. Syayyan syawin mashwiyun ishwi la tashwi mishwan. Iya. Bedanya apa ya kan? Di sini bedanya pada fiil amr ya. Fiil amrnya huruf ilatnya masih dipakai di situ. Yang dibuang apa? Alifnya atau ya-nya. Ishwi. Iya. Asalnya ada ya di situ ya. Ya-nya ada di situ. Dibuang karena apa? Tanda jazmnya dibuang huruf ilatnya. Yang lain hampir sama ya, sama. Syawin isim fa'ilnya, isim maf'ulnya mashwiyun sama, dan seterusnya sama. Baik, kita masukkan. Sekarang rawa yarwi. Apa masternya? Riwayatan. Riwayat gitu. Ini riwayat Imam Bukhari ya, itu pakai bahasa Arab itu. Dari kalimat rawa, riwayatan. Riwayat. Rawa yarwi riwayatan. Rawin, rawi ya, seorang rawi. Itu juga masuk dari bahasa Arab. Silakan. Rawa yarwi riwayatan rawin marwiyun irwi la tarwi marwan mirwan. Ya, marwan mirwan. Ada namanya marwan ya kan? Hah? Ada ya? Saya kira di Arab doang. Ternyata ada ya? Baik, artinya meriwayatkan ya. Lanjut ya kan? Nawayanwi. Apa maksudnya? Niatan. Bahasa kita udah masuk bahasa kita kan, niat Pak ya? Niatan. Niat. Niatan. Nih. Nawa yanwi niyatan. Silakan. Nawa yanwi niyatan nawin manwiyun inwi la tanwi manwan minwan. Ya.
Jadi antum sekarang tahu ya asli atau akar kata setiap kalimat. Jadi alif yang ditulis di situ itu bukan asli, itu gantian dari apa? Aslinya huruf ya. Baik, sekarang kawa. Kawa artinya menyetrika, mensetrika. Apa masalahnya, kawan? Kayyan. Kawa yakwi kayyan. Makanya setrika itu bahasa Arabnya apa? Alat metrika. Mikwah. Mikwan. Kayyan. Tahu kan antum kai itu loh, kai. Di antara syarat masuk surga tanpa hisab itu loh. Yang kata Nabi ada 70.000 golongan, sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. 70.000 golongan manusia yang dia masuk surga tanpa hisab. Di antaranya apa? La yastarkun, tidak tidak pernah minta diri ru'yah, wala yatatayyarun, tidak pernah beranggapan sial ya, tatayyur ya, tidak pernah beranggapan sial. Ini wala yaktun, tidak pernah mengobati dengan pengobatan kai. Berarti besi panas itu loh, kayak setrika kan berarti kan, nah, ditempelkan besi panas ya, Wan. Berarti yang benar-benar punya setrika, Mas ya, disetrika apa namanya, kaki atau tangannya yang sakit itu untuk membunuh bakteri atau kuman gitu ya. Terus yang keempat cirinya wa ala rabbihim yatawakkalun, dia senantiasa bertawakal kepada Rabbnya. Nah, ini tentu tidak mudah ya, kawan ya, tidak mudah. Orang yang punya tauhid kuat itu tidak mudah. Makanya kita berusaha ya, kawan ya, menjadi hamba yang bertauhid. Itu dijauhi kayak pengobatan dengan kai ya, beranggapan sial, atau tadi minta diru'yah, itu kan tanda-tanda orang yang lemah imannya. Ya, dikit-dikit minta diru'yah, dikit-dikit harus begini gitu ya. Beranggapan sial, mengandalkan manusia lah ibaratnya begitu. Maka ciri yang sangat mendasar ahli tauhid adalah mereka senantiasa bertawakal. Silakan ya kawan. Kawa yakwi kayyan. Kayyan kawin. Kok jadi kawin ya? Makwiyun ikwi latakwi makwan mikwan ya, mikwah. Mikwah itu tadi setrika berarti ya, alat menyetrika, berarti apa? Setrika. Bahasa Arabnya mikwan. Bahasa Arab setrika itu mikwan. Ya. Cuman isim fa'ilnya apa tadi? Kawin ya. Itu kawin bukan bahasa Indonesia ya. Beda nanti kalau bahasa Indonesia artinya kawin ya, nikah kan ya. Ini kawin maksudnya orang yang menyetrika. Orang yang menyetrika. Baik, sekarang masuk ke fi'il awa. Awa ya'wi. Awa ya'wi iwaan. Masdarnya iwaan. Bisa kan nulis ya? Iwaan. Di sini ya. Ini apa? Iwaan.
Silakan. Awin, awiyun, lata, wi, ma'wan, mi'wan. Ya, ma'wan, mi'wan. Kita sering mendengar ya kan? Dalam beberapa ayat itu ma'wahu jahannam, tempat tinggalnya di neraka jahannam. Itu ma'wa dari kata awa ini. Ya, wa ma'wahu jahannam. Itu diantaranya. Ma'wakumun nar, tempat mereka orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, hiya maulakum wa bi'sal masir. Itu ya. Itu tempat mereka orang-orang kafir. Naudzubillah ya. Itu ya kan. Artinya menempati. Menempati. Baik, lanjut saja. Syawat tadi udah ya, jadi nggak usah kita ulang lagi. Lanjut aja tawa sekarang. Tawa artinya melipat. Masternya apa? Sama kayak yang lain, toyan. Sama kayak kayan, sama kayak kawa ya. Toyan. Antum tasdid apa? Iya-nya. Toyan. Silakan. Tawayatwi, toyan, tawin, matawiyun, itwi, latatwi, matwan, mitwan. Ya, melipat. Matwiyun yang dilipat. Itwi, lipatlah. Tawin, orang yang melipat. Baik, lanjut. Lawa. Lawa artinya apa itu? Artinya memintal situ ya. Layan, masternya layan bisa, lianan bisa ya kan? Lianan. Bisa nggak nulisnya? Lianan. Kita pakai yang layan aja ya, yang biasa. Lawa yalwi layan. Ayo. Kita mulai. Lawa yalwi layan, lawin, malwiyun, ilwi, latalwi, malwan, milwan. Ya, malwan, milwan. Ini akan ya. Jadi kalau kita udah tahu dasarnya, nanti semuanya ngikut. Itu aja udah. Semuanya ngikut. Sekarang ghawa artinya sesat. Mirip dengan dhalla. Ghawa yaghwi. Ghayyan bisa, ghayyan. Seperti dalam Al-Quran surat apa itu? Al-Baqarah ya. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nah itu dari kata ghayyan atau ghiwayatan atau ghiwayah di kasrah ya. Ini juga ada. Kadang kita jumpa ini. Bisa ghayyan atau ghiwayatan atau ghawayatan. Dibaca fathah bisa, alif kasrah bisa.
Ghawayah atau ghiwayah? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas ya antara petunjuk dengan kesesatan. Jadi nggak ada paksaan dalam agama. Silakan antum mau ngambil yang petunjuk selamat ke surga atau mau milih yang sesat. Kan begitu. Enak kan? Tinggal dipikir saja udah gitu, nggak usah dipaksa. Silakan ikhwan. Ghawa yaghwi ghayyan. Ghayyan ghawin maghwiyun ighwi la taghwi maghyan maghyan. Baik, sekarang saya tanya satu-satu ya. Antum Mas, orang yang tersesat ghawin, antum orang yang memanggang. Orang yang memanggang. Syawin. Naam, antum Pak. Niat. Waktu apa? Kita ulangi ya. Waktu atau tempat berniat. Kan kata dasarnya nawa, Pak. Berarti antum cari isim makan atau isim zamannya? Nawa kan? Niat kan nawa. Apa isim zaman isim makannya? Waktu atau tempat berniat? Ya, man wan. Santum. Baik, antum Mas. Yang dilipat. Yang dilipat. Apa bahasa Arabnya? Apa kata dasarnya tadi? Toa. Berarti yang dilipat apa? Yang dilipat. Berarti isim apa itu? Isim maf'ul ya. Cirinya gimana? Nah, matwiyun. Santum. Antum, Pak. Ketahuilah. Apa kata dasarnya itu? Udah kita ganti. Bayarlah diat. Paling gampang ini, Pak. Apa kata dasarnya, Pak? Fi'il madinya apa? Wada. Jadi bayarlah diat. Apa, Pak? Bahasa Arabnya. Berarti ini fi'il amr nih. Di. Iya. Cuman 2 huruf, Pak ya. Di. Santum. Antum orang yang diberi wahyu. Fadal. Yang diberi wahyu. Iya. Yang diberi wahyu berarti isim apa itu? Isim maf'ul ya. Berarti apa? Apa? Jadinya apa kalau yang diberi wahyu? Mahwiyun, betul nggak, Mas? Betul nggak? Betul nggak? Mau? Ya mau khiyun. Santum.
Antum Mas, lukisan. Lukisan. Antum lukisan. Apa bahasa Arabnya? Master berarti ya? Lukisan. Wasyan. Nah, santum. Wasyan. Orang yang memintal. Antum Mas? Iya, Orang yang meminta. Lawa ya itunya. Amin. Lawin. Santum. Antum Pak? Setrika Pak. Asramnya Pak, setrika. Berarti isim apa? Isim alat ya? Isim alat. Kan alat itu. Gimana Pak? Nah, mi'wan. Santum ya. Jadi setrika itu kan isim alat. Jadi kita carikan isim alatnya jadi apa? Ma'wan mi'wan. Itu isim alatnya. Baik. Antum Mas ya? Orang yang tersesat apa? Orang yang tersesat. Ghawin. Nah, waktu atau tempat menempati. Waktu menempati. Betul. Mauan. Ah? Waktu ma'wan ya. Ma'wan Mas. Bahasanya kan maf'alun ya. Ma'wan, mi'wan. Itu ya kan ya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Sederhananya seperti itu. Satu kata bisa dipalingkan menjadi beberapa kalimat, kemudian menghasilkan makna yang berbeda. Itulah sorof. Iya, itulah sorof. Tahu kunci akar katanya satu saja, Anda bisa menguasai banyak kata yang lain. Ya, itu kuncinya di sini. Ya, makanya mau dipalingkan kayak apapun, kalau tahu asal katanya, akar katanya akan mudah. Tinggal antum cocokkan saja. Ini isim apa? Isim zaman, isim makan, isim fa'il, atau masdar, atau isim alat, gitu Mas ya? Atau mungkin fi'il amr, fi'il mudhari, atau fi'il nahi. Itu insya Allah nanti akan sangat membantu ketika kita membaca kitab. Baik, cukup ya kawan? Cukup? Baik, kalau sudah paham, nanti besok kita masuk ke bab fa'ala yaf'alu. Baru masuk bab yang kedua ya kawan. Kan bab pertama apa? Fa'ala yaf'ulu, yang di dhammah ain fi'ilnya. Bab yang kedua apa? Fa'ala yaf'ilu, di kasrah ain fi'ilnya. Terus nanti bab yang ketiga fa'ala yaf'alu, di fathah ain fi'ilnya. Baru dua Mas. Iya, sabar ya. Iya. Sebenarnya sorof ini harus ada pelajarannya khusus gitu ya. Artinya waktunya khusus sorof aja gitu, biar cepat selesai gitu ya. Iya. Kalau dulu kita di pesantren gitu Mas, habis isya itu khusus belajar sorof doang. Nanti kaedahnya itu habis asar. Iya. Kalau habis mari misalnya ada pengajian umum ya, kita harus hadir semuanya, kajian umum. Entah itu Sahih Bukhari atau kajian apa itu umum. Jadi seluruh santri wajib hadir habis maghrib sampai nanti isya. Habis isya kan belajar lagi tuh
khusus sorob aja gitu. Habis asarnya itu nanti tadi nahwu-nahwunya tadi, kaidah-kaidah sorofnya. Kalau pagi sampai siang kan biasa masuk kelas ya kan, belajar di kelas biasa. Nanti siangnya tidur kan gitu, begitu ya kan. Jadi mungkin dalam waktu 3-4 bulan bisa selesai. Karena memang digas terus ya kan Mas ya. Yaitu terus makanannya hanya kayak makanannya sehari-hari begitu. Bisa cepat ya, 3-4 bulan itu selesai kitab ini. Iya. Bisa selesai. Tapi kita mau digas nggak bisa Mas ya. Sudah Pentium berapa kita kan? Baik, cukup ya kawan ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di murojaah ya kawan ya. Ya itu walaupun mungkin sederhana harus di murojaah. Biar nggak asing lah bagi kita mengetahui hal seperti ini. Walaupun kita nggak pernah mengenyam pendidikan pesantren ya, tapi kalau tahu seperti ini kan lumayan ya. Lumayan lah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.